Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih Allah pertemukan kita walaupun hanya lewat kajian online. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya dimanapun kita berada. Kajian ini adalah lanjutan dari kajian yang biasa kita lakukan di Gresik berkaitan dengan perkara-perkara sholat. Kemudian kita lanjutkan pelajaran berkaitan dengan masalah sholat, yaitu masalah yang selanjutnya. Apakah boleh bagi imam memperdengarkan kepada makmum sebagian ayat atau sebagian ayat pada sholat-sholat sirriyah, apakah boleh bagi imam memperdengarkan bacaannya, yaitu sebagian ayat atau seayat atau satu lafaz, ya. Nah, atau satu ayat di sholat-sholat sirriyah, boleh ataukah tidak? Misal sholat zuhur atau sholat asar, imam membaca surat lalu dijaharkan satu ayat atau satu lafaz, dijaharkan, dibacaan keras, boleh ataukah tidak yang semisal ini? Kalau jawab boleh, boleh sekali tempo dia keraskan bacaannya satu ayat atau kurang dari satu ayat. Ini beralasan dengan sebuah hadis Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala an inda Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat zuhur dan sholat asar, maka yaqra'u fir rak'ataini ulayaini bi Fatihatil Kitab wa surah. Adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca di dua rakaat yang pertama dari sholat zuhur dan sholat asar itu membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat. Ini di rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua dari sholat zuhur dan sholat asar. Di situ lihat wa yusmi'una al-ayata ahyanan, dan Rasulullah itu memperdengarkan kepada kita al-ayah, ayat. Ahyanan, kadang-kadang. Nah, ini syahidnya di sini. Perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam, yusmi'una, memperdengarkan kepada kita al-ayata, bacaan ayat. Ahyanan, kadang-kadang. Oleh karenanya Al-Imam Nawawi dalam Syarah Muslim ketika menyarah hadis ini, beliau mengatakan wa hadza mahmulun, perbuatan Nabi ini dibawa ala annau arada bihi, bahwasanya Nabi itu menginginkan bayana jawazil jahri, menjelaskan bolehnya dikeraskan fil qiraati sirriyah, pada bacaan sirriyah. Jadi Al-Imam Nawawi dari penjelasan beliaunya, berarti perbuatan Nabi tadi menjelaskan tentang apa? Bolehnya sesekali tempo imam itu menjaharkan bacaannya pada qiraah sirriyah. Yang perlu diingat ini satu ayat loh, jangan semuanya. Satu ayat atau di bawah satu ayat nggak apa-apa. Dan perbuatan ini harus diikat ahyanan, kadang-kadang. Kemudian selanjutnya, apabila seorang imam selesai membaca bacaan surat,
disunahkan diam sebentar selesai membaca surat. Selesai membaca surat itu jangan langsung ruku, tapi diam sebentar baru ruku. Kebanyakan para imam ini enggak melakukan ini sunnah. Jadi mereka selesai membaca surat langsung ruku. Padahal di sini ada sunnah. Sunnahnya apa? Selesai membaca surat itu diam sebentar baru ruku. Berdasarkan sebuah hadis Hasan an Samurah, riwayat Hasan an Samurah, dan disebutkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya, kata Samurah, hafidtu saktataini fis sholati, aku telah menghafal dari Rasulullah 2 sakta, 2 diam ketika sholat. Yang pertama, saktatun idza kabbaral imamu hatta yaqra'a, diam ketika imam takbir sehingga dia membaca. Maka itu berarti dia diam karena membaca doa istiftah. Diam setelah takbir, diam sebentar baru membaca. Yang kedua, wasaktatun, diam idza faragha min fatihatil kitabi wa suratin indar ruku'i, diam ketika selesai membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat ketika ruku. Nah ini, diam ketika selesai membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat ketika ruku, itu diam sebentar. Diam sebentar. Jadi yang dihafal dari Nabi ketika sholat itu hanya 2 diam. Diam yang pertama ketika selesai takbir, yaitu imamnya membaca doa istiftah. Yang kedua, membaca ketika usai membaca surat Al-Fatihah sama doa istiftah. Sama apa? Membaca surat. Ini hadis. Permasalahannya, ini hadis itu dari jalan Hasan an Samurah. Lah, para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan riwayatnya Hasan an Samurah. Ada yang mengatakan Hasan itu tidaklah mendengar dari Samurah kecuali hanya hadisul aqiqah saja. Selain hadisul aqiqah, lam yasma' minhu, tidak mendengar darinya. Maka barang siapa yang berpendapat dengan pendapat ini, maka hadis ini dia akan dhaifkan. Kenapa dia dhaifkan? Karena ini bukan masalah aqiqah, tapi masalah sholat, sakta, diamnya ketika sholat, maka nggak masuk. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya Hasan an Samurah itu mendengar dari dia mutlaqan. Maka dalam sikap yang demikian ini, wallahu ta'ala alam, sebagaimana kaidah al-musbit muqaddamun ala nafi, yang menetapkan itu lebih dikedepankan daripada yang menafikan. Beralasan dengan kaidah ini, maka hadis ini adalah muhtajun bi, dipakai hujah dan dijadikan dalil. Karena apa? Karena semua jalannya hadis aman, tinggal Hasan an Samurah ini, apakah dia mendengar dari Samurah selain hadisul aqiqah ataukah tidak? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Kesimpulannya mendengar. Karena hadis ini sahih, oleh karenanya ulama Syafi'iyah sebagaimana dalam kitab Majmu', ya, juz 3 halaman 350 menyebutkan ulama Syafi'iyah sepakat bahwasanya diam di saat ini itu adalah sunnah. Ulama Syafi'iyah sepakat bahwasanya diam di saat ini itu adalah sunnah.
faedah istitrodan ya faedah. Adapun imamnya diam ketika membaca amin, ini banyak para ulama mengingkarinya. Tidak ada dalil Nabi itu diam ketika selesai baca amin, diam sebentar. Itu nggak ada dalilnya. Bahkan selesai baca Fatihah lalu baca amin, langsung teruskan baca surah. Tidak ada untuk diam. Barang siapa yang mengatakan dianjurkan diam, itu harus mendatangkan dalil minal Qur'ani wa minas sunnah. Sedangkan dalam hadis Jabir, dalam Hasan an Samura ini, hadis Samura ini dua diam yang dihafal dari Nabi alaihi salatu wasalam adalah ketika membaca doa istiftah dan ketika selesai baca surat, bukan ketika selesai baca Fatihah. Bukan ketika selesai baca Fatihah. Nah, setelah hadis ini sahih, maka berarti hukumnya sunnah diam sebentar. Berdasarkan ini juga pendapat yang paling kuat diletakkannya bacaan Fatihah bagi makmum. Bagi makmum pada sholat jahriyah, berdasarkan hadis Ubadah bin Samit, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang bagi yang tidak membaca Fatihah. Ini kan lafadznya kan mujmal, artinya dibaca kapan? Kan nggak ada bacaannya itu bisa di awal, bisa di tengah, kan nggak ada penjelasan. Yang penting di rakaat itu dia harus membaca surat Al-Fatihah. Maka bisa dibawa kepada diamnya Nabi ini. Bisa dibawa ke diamnya Nabi ini. Artinya ketika imamnya itu diketahui selesai membaca surat itu diam dan berhenti sebentar, mungkin satu peluang bagi makmum untuk apa? Untuk membaca Al-Fatihah, sehingga makmum sempurna mendengarkan bacaannya imam, baik itu Fatihah maupun surat. Jadi tidak sampai terganggu tidak sampai terganggu istimanya dia, fokusnya dia dalam mendengarkan bacaan imam. Karena ini adalah hadis sahih dan itu sunnah. Bisa jadi bisa dibahas.
wajib, apa sunnah? Fa madhab jumhur para ulama mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan ketika takbir mau ruku itu tadi, itu adalah hukumnya sunnah. Wa huwa qaulu jumhur. Ma huwa dalil ala anna sunnah? Karena yang datang adalah perbuatan Nabi. Kayak hadis Abdullah bin Umar tadi, karena Rasulullah yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua tangannya hina kabbara liruku, ketika takbir mau ruku, itu perbuatan Nabi. Dan asal perbuatan Nabi adalah berfaedah sunnah. Asal perbuatan Nabi dalam kaidah usul fikihnya adalah yufidu sunnah. Maka berarti mengangkat kedua tangan ketika takbir mau ruku adalah sunnah. Adapun hukum takbir di sini sunnah apa wajib? Takbir mau ruku itu sunnah apa wajib? Takbir ini diistilahkan di kutubul fikih namanya takbiratul intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Ini hukumnya apa? Apa hukumnya sunnah? Apa hukumnya wujub? Dua pendapat di antara para ulama. Pendapat jumhur, takbirnya hukumnya sunnah. Pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan ini adalah pendapat Dhahiriyah, adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan ini insya Allah pendapat yang paling kuat. Jadi takbir intiqal itu adalah hukumnya wajib. Mau dalil yang mengatakan itu adalah wajib? Ada riwayat, di sebagian riwayat hadis musi'i sholatahu, hadis orang yang jelek sholatnya, itu ada lafaz yang begini lafaznya, annahu la tatimmu sholatun li ahadin minan nas, sesungguhnya tidak akan sempurna salat seseorang dari manusia hatta yatawalla, sehingga dia berwudu, sampai itu terus thumma yaqul Allahu akbar summa yarka, kemudian dia mengucapkan Allahu akbar, kemudian dia ruku. Fa idza fa'ala dzalika faqad tammat sholatuhu. Kata Imam Syaukani dalam kitab Nail Autor, semua hadis yang tertera pada hadisil musi'i sholatahu, semua gerakan, semua ucapan atau gerakan yang tertera di dalam hadis musi'i sholatahu, alal aqal paling tidak itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Lah, ternyata takbir ketika mau ruku itu ada di dalam hadis musi'u sholatahu. Mengambil kaidah yang disebutkan oleh Imam Syaukani dalam kitab Nail Autor dan dalam kitab Sahih Jarar. Sahih Jarar juz 1 halaman 45, Nail Autor juz 2 halaman 222 menjelaskan bahwasanya asal semua gerakan, asal semua perkara yang ada pada hadis musi'u sholatahu alal aqal itu berfaedah wajib. Nah, mengambil apa yang jadikan kaidahnya Al-Imam Syaukani tadi, ternyata takbir ini ada di hadis musi'u sholatahu. Sehingga dengan ini kami hukumi, dan ini pendapat yang paling kuat, dan ini juga dikuatkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Asl Sifat Salat Nabi, bahwasanya takbiratul intiqal itu hukumnya wajib, bukanlah sunnah. Seterusnya, kapan kita mulai takbir? Takbir intiqal ketika ruku itu kapan? Apakah kita pas berdiri Allahu Akbar baru ruku, atau mau ruku, ya, jadi Allahu Akbar itu jadi takbir plus langsung ruku, atau bagaimana? Ini juga ada khilaf di antara para ulama. Yang paling kuat adalah yubda'u inda syuru', dimulai ketika mau ruku. Jadi orang mau ruku langsung takbir. Jadi jangan berdiri tegak dulu, enggak ruku-ruku ya, berdiri tegak Allahu Akbar marungono, enggak. Jadi dia mau ruku plus ketika mau ruku itu sekaligus dia baca
takbir. Jadi jangan posisi berdiri tegak terus, baru selesai takbir baru ruku, jangan. Jadi inda syur namanya ketika mulai ruku dia mengucapkan takbir, takbir. Mau dalil? Perhatikan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika hadis Bukhari Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qama ila sholati yukabbiru hina yakum, thumma yukabbiru hina yarka. Hadis Bukhari Muslim. Lihat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah itu hendak mau salat, Nabi itu takbir ketika berdiri. Dan Nabi takbir ketika ruku. Nah ini Rasulullah. Tsumma yukabbir hina yarka. Kemudian Nabi takbir ketika ruku. Yang namanya ketika ruku berarti apa? Mau ruku, dia langsung takbir. Ketika dia mau ruku, mau takbir, dia takbir. Jadi kata-kata hina dibatikkan yukabbir hina yarka. Kemudian Nabi takbir ketika ruku. Nah, oleh karenanya Al-Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim menjelaskan ini hadis adalah dalil berbarengannya takbir dengan gerakan mau ruku. Berbarengannya takbir dengan ruku, dengan gerakan mau ruku. Itu berbarengan. Jadi dia ketika mau ruku, saat itu pula dia langsung takbir. Baik. Penjelasan kedua, apakah bunyi takbir itu dipanjangkan sehingga sampai ruku? Jadi tadi kan awalnya itu kan dia mau ruku, kita langsung takbir. Apakah bacaan takbir kita panjangkan sepanjang-panjangnya sehingga ruku selesai, posisi ruku selesai baru kita berhenti? Selalu gini kan? Allah. Jadi di ruku ini berdiri nih. Allahu Akbar. Jadi selesai takbir akbar plus selesai ruku juga. Apakah yang demikian yang disyariatkan? Kayak kita lihat di kaum muslimin ini, kalau ketika kita lihat mereka amalkan semisal ini. Kira-kira amalan mereka itu ada nggak dasarnya? Ada. Ada nggak dasarnya? Ada ulamanya. Ternyata itu adalah ucapan Imam Nawawi di kitab Majmu'. Dia menjelaskan wabastu alaiha, dan dipanjangkan takbirnya sampai selesai gerakan ruku. Jadi dipanjangkan takbirnya sampai apa? Sampai selesai gerakan ruku. Lah kayak gini ini ada nggak dalilnya? Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan penunjukan lafaz summa yukabbir hina yarka, kemudian takbir ketika ruku, ini dipahami harus dipanjangkan bacaannya sampai selesai ruku. Kata Ibnu Hajar, hadihi ghairu dhahirah, penunjukan semakna ini nggak nampak dalam lafaz hadis, nggak nampak di dalam lafaz hadis. Artinya kalau kita merujuk kepada lafaznya hadis itu nggak nampak. Yang nampak adalah ketika ruku mulai takbir. Iyo. Tapi kalau sampai selesai ruku, selesai juga lafadznya takbir, ini nggak nampak. Ini nggak nampak. Terus gimana? Yang benar adalah apa? Tidak harus dan tidak ada sunahnya sampai selesai. Kenapa? Mau dalil? Berarti kan dalilnya adalah hadis musi'u sholatahu yang kita baca tadi. Lihat lafaznya hadis. Summa yaqul Allahu Akbar summa yarka. Kemudian Rasulullah itu membaca takbir kemudian ruku. Pakai summa dikompromikan dengan hadis hina yarka dengan Allahu Akbar summa yarka gitu kan. Allahu Akbar summa yarka. Ini bisa dikompromikan, berarti takbirnya dulu selesai baru ada perukuan kan itu. Itu menunjukkan bahwasanya takbir itu nggak nyampe apa? Nggak harus sampai selesai. Bacaan takbir itu nggak harus sampai apa?
Sampai ruku. Karena ini takbir kemudian ruku. Berarti takbir kemudian ruku bisa difahami ketika ruku itu sudah nggak ada takbir. Nah, poin yang kedua, tadi kita jelaskan takbir tadi kan ketika mau ruku dibarengi itu kan. Ada cara yang kedua, sebagaimana hadis yang kita baca tadi, itu takbir dulu sampai selesai baru ruku. Ini cara kedua. Kenapa? Karena lafaznya hadis summa yaqulu Allahu akbar summa yarka. Berarti baca Allahu akbar dulu sampai selesai baru ruku. Ini ada dua cara. Jadi membaca takbir ketika ruku ada dua cara. Cara yang pertama apa? Ketika hendak ruku plus mengiringinya dengan takbir. Atau apa? Atau membaca takbir dulu sampai selesai baru ruku. Dari mana? Dari hadis tadi. Tsumma yaqul Allahu akbar pakai tsumma. Kemudian berarti apa? Ada jeda. Takbir dulu sampai selesai, ada jeda baru ruku. Paham insyaallah? Nah, tapi dua cara tadi tidak menunjukkan bahwasanya takbir itu harus panjang sampai akhir ruku. Itu enggak ada. Enggak ada penjelasan dari dua lafaz hadis tadi. Bacaannya takbir adalah sampai akhir ruku itu enggak ada. Jelas ya? Yang ada hanya dua cara kapan membaca takbir ketika ruku. Apakah ketika hendak ruku? Jawab iya. Satu riwayat menjelaskan begitu. Riwayat yang lain apa? Baca dulu sampai selesai baru ruku. Dua cara ini semua adalah datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian seterusnya disunahkan bagi imam menjaharkan takbirnya. Jadi jangan jadi imam baca takbir intiqal, jangan pelan-pelan. Itu disunahkan dijaharkan. Mau dalil? Berarti kan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imam liyu'tamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih, maka kamu jangan menyelisih imam. Fa idza kabbara, kalau imamnya takbir, fakabbiru, maka ikutilah takbir. Mauwa wajudalalah. Perintah takbir untuk makmum, bagaimana mau takbir kalau imamnya tidak menjaharkan? Karena takbirnya makmum itu setelah imam takbir. Nah, gak mungkin bisa terwujud kita mengikuti imam kecuali imam harus memperkeras suaranya sehingga kedengaran makmum, baru makmum ikut takbir. Itu diantara alasannya. Baik. Sehingga dari sini Al-Imam Nawawi dan disyariatkan untuk menjaharkan takbirnya, kecuali kalau imamnya itu dhaifus saut, lemah suaranya dikarenakan sakit atau yang lain, maka di sini orang lain muadzin kah atau orang lain disunahkan mengkeraskan untuk menyambung takbirnya imam biar yang lain itu kedengaran. Sebagaimana pernah terjadi pada Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi jadi imam, Abu Bakar di belakangnya, maka takbirnya Nabi disambung, dikeraskan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi insyaallah sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di kapan hari insyaallah masalah ruku. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.